Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemas Septian. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, yang dimana pada saat ini saya sedang menempuh pada semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu postmodernisme pada mata kuliah eh, teori kritis dan postmodernisme yang diampu oleh Bapak Henry Bagus Prasetyo, Esos MSI. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan apa itu postmodernisme. Baiklah, pada slide ini uh, terdapat penjelasan tentang apa itu postmodernisme. Oke, pada slide ini kita akan mulai dengan pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Apa sih itu postmodernisme? Penting untuk dicatat, meskipun modernisme dan postmodernisme sangat berpengaruh di dunia, ide-ide ini justru muncul pertama kali di Amerika Latin, bukan di pusat-pusat budaya besar seperti Eropa atau Amerika. Yang dimana hal ini menjadi menarik karena menantang pandangan umum dari mana ide-ide besar seringnya berasal. Lalu pada slide selanjutnya, pengertian modernisme. Jadi, modernisme itu adalah gerakan seni dan sastra yang fokus pada inovasi dan hal-hal baru. Nah, postmodernisme ini muncul setelahnya. Bisa dibilang sebagai reaksi atau pengembangan dari modernisme itu sendiri. Sekali lagi, kedua istilah ini anehnya tidak muncul dari negara-negara besar, tapi dari Amerika Latin. Ini menunjukkan bahwa ide-ide penting bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang sering dianggap dalam tanda kutip yaitu pinggiran. Lalu selanjutnya emansipasi budaya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana modernisme itu digunakan untuk tujuan yang lebih luas. Ruben Dario, seorang penyair dari Nicaragua, adalah orang yang mempopulerkan modernisme sebagai gerakan seni di tahun 1890-an. Tapi lebih dari sekedar seni, ini adalah bentuk pernyataan kemerdekaan budaya dari Spanyol, yang artinya seniman dan penulis Amerika Latin ingin melepaskan diri dari pengaruh sastra Spanyol dan yang sangat dominan pada saat itu. Lalu emansipasi budaya. Nah, lalu mana dia? Nah, untuk istilah postmodernisme ini justru muncul pertama kali di dunia Latin pada tahun 1930-an, jauh sebelum populer di Inggris atau di Amerika. Orang yang mengenalkannya adalah Federico de Onis, seorang intelektual yang berasal dari Spanyol. Yang menariknya, ia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sebuah kecenderungan konservatif di dalam modernisme itu sendiri. Jadi, awal kemunculannya postmodernisme itu sendiri, jadi awal kemunculannya justru dilihat sebagai gerakan yang sedikit mundur atau kembali ke hal yang lebih tradisional. Yaitu lanjutannya dari yang tadi, itu kita tegaskan lagi poinnya pada istilah postmodernisme itu sudah dipakai di dunia Latin pada tahun 1930-an. Federico de Onis melihatnya sebagai kecenderungan untuk kembali ke gaya yang lebih tradisional atau konservatif dalam seni dan sastra. Ini seperti ada arus balik setelah ada era modernisme yang penuh eksperimen dan inovasi. Lalu selanjutnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi sekarang kita beralih ke bagaimana istilah ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada sejarawan Arnold Toynbee dalam bukunya pada tahun 1934 menjelaskan bahwa industrialisme dan nasionalisme membentuk sejarah Barat modern, tapi ia melihat ada perubahan besar setelah Perang Dunia Kedua. Lalu selanjutnya pada tahun 1954, Toynbee menyebut era baru ini sebagai era postmodern. Namun, penting dicatat definisinya ini
pada saat itu masih terkesan negatif. Lalu kita sedikit ulang dari poin B, kita melihat bahwa industrialisme dan nasionalisme adalah kekuatan besar di balik sejarah Barat. Namun, pasca Perang Dunia Kedua, ia melihat dunia memasuki era yang berbeda, yang ia sebut era postmodern. Jadi, sayangnya pandangan saat itu terhadap era ini masih belum positif. Lalu selanjutnya yaitu transisi dunia ke pos barat, yang dimana ini slide terakhir, yang dimana ada penyair Charles Olson. Pada tahun 1900, ia mulai bicara tentang dunia postmodern. Jadi menurutnya ini pertengahan abad ke-20 ini adalah masa transisi penting. Dunia mulai bergeser dari era modern yang ditandai penjajahan dan revolusi industri ke era postmodern yang ia sebut juga sebagai era pasca barat. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran yang mendalam tentang perubahan zaman yang sangat fundamental. Baiklah, dari penjelasan ini semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.